Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali memuji Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau tetap diam di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan hari-hari kami, Engkau selalu menyertai setiap hidup kami. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Kau mengasihiku.
lebih sungguh-sungguh katakan, betapa hatiku. Kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami sembah, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah, kami menyembahmu. Hanya bagimu Tuhan kami sembah, kami puji namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tak akan goyah jika kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak akan takut jika kami berjalan bersamamu.
sebab Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau lagi menyembah-Mu Tuhan dengan seluruh kehidupan kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya. Kami tak akan takut Tuhan, kami tak akan cemas, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya Bapa. Sama-sama katakan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, karena Yesus peliharaku. Haleluya Tuhan. Tak usah ku cemas, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari sungguh-sungguh katakan. Haleluya Bapa. Tak usah ku takut, sebab Allah menjaga kami. Menjaga. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, karena Tuhan memberkati. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai,
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, terkadang dalam hidup ini banyak terjadi hal-hal yang di luar harapan kita. Dan disitulah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Saudara, pagi ini mari kita bersama-sama merenungkan pesan dari Tuhan tentang hal ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur meskipun keadaan kami tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu semua apa yang akan terjadi. Sehingga rancanganmu itu sangat baik buat kami. Meskipun tidak sesuai harapan kami. Terima kasih, ajari kami untuk memiliki iman yang benar, penyerahan yang benar kepada Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Hidup ini seperti lorong panjang yang mungkin agak remang-remang. Kita berjalan di dalamnya, tapi kita tidak tahu di depan yang jauh di sana ada apa. Atau kita tidak tahu tiba-tiba ada belokan di lorong itu. Di dalam perjalanan seperti itu, seringkali muncul banyak pertanyaan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kok suamiku tiba-tiba sakit? Anakku tiba-tiba dipanggil Tuhan? Kok tiba-tiba pekerjaanku hilang? Kok tidak terasa tiba-tiba aku pensiun, Tuhan? Nah, macam-macam pertanyaannya. Tuhan, kapan pertolongan dari Engkau datang? Kan pertanyaan seperti ini pertanyaan yang wajar sebenarnya ya, saudara ya. Tuhan, maukah Engkau mendengar doaku? Pertolongan-Mu Tuhan, sekarang juga. Nah, kan itu sesuatu yang wajar, respon dari manusia yang ingin pertolongan dari Tuhan. Seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti ini seperti tidak terjawab. Nah, inilah yang menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kita perlu mengerti bahwa kenapa manusia itu bertanya. Kenapa kita bertanya kepada Tuhan? Itu tanda bahwa kita, yang pertama, kita itu terbatas. Tuh. Ya. Bahkan pemazmur sendiri menulis kitab Mazmur itu bisa berupa keluhan loh. Tuh. Keluhan, keluh kesah, pengalaman pribadi dengan Tuhan, perasaannya dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Saya bacakan kitab Mazmur pasal 13 ayat 2 ya. Berapa lama lagi Tuhan Engkau melupakan aku terus-menerus? Gitu. Ya. Bahkan Daud yang disebut sebagai berkenan di hati Tuhan itu pun bertanya. Itu berarti bertanya bukan sebagai tanda kurang iman, bukan itu. Itu tanda kita bergantung kepada Tuhan. Ya, jangan takut saudara. Kita ungkapkan saja isi hati kita, entah itu keluhan, entah itu pertanyaan, apapun. Kita bertanya kepada Tuhan karena kita tidak melihat gambar besarnya. Ya memang, kan kita tidak maha tahu. Kita hanya melihat potongan kecil dari kisah hidup kita. Sementara Tuhan bisa melihat gambar utuh. Ya. Tuhan tidak marah kok dengan pertanyaan kita. Ya. Karena ada orang yang takut tanya Tuhan, nanti takutnya Tuhan marah atau melihat aku kurang rohani atau kurang percaya atau kurang dewasa. Tidak demikian, saudara. Saudara lihat Ayub juga. Ayub bertanya tanpa henti, bahkan dengan nada pedih dan penuh luka. Tapi Tuhan tidak menghukumnya loh. Tuhan memang marah ketika Ayub meragukan Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghukumnya. Bahkan akhirnya kita tahu Ayub tampil sebagai emas. Sebab kalau tidak diproses tidak tampil sebagai emas. Jadi
Begitulah hidup ini. Terkadang kita butuh jawaban yang instan, tetapi seringkali jawabannya itu tidak instan. Kenapa? Karena ya terserah Tuhan lah. Masa terserah kita? Ya kan? Lagi pula Tuhan menjawab pertanyaan kita atau doa kita itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Kadang jawabannya itu berupa damai sejahtera di hati. Kadang jawabannya itu ada pintu yang terbuka, jalan keluar, atau kekuatan untuk bertahan dalam badai. Kadang jawabannya ada orang lain yang datang memberi pertolongan, tepat pada waktunya. Tapi bisa juga jawabannya itu tidak sekarang. Bisa saja. Ya kan? Nah, di kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 mengingatkan kita bahwa sebab rancanganku bukanlah rancangan Tuhan bukan rancangan kita kan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Artinya bukan Tuhan tidak mau menjawab, tetapi jawaban Tuhan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Saudara sekalian, jadi soal pertanyaan ini, saudara lampiaskan sama Tuhan, boleh. Tuhan, aku tanya dong. Bagaimana ya? Kok aku sedih? Bagaimana dunia ini kok begini Tuhan? Aku hidup sendirian. Aku berusaha untuk tidak buat dosa, tapi seringkali jatuh ke dalam dosa. Mulutku ini kadang-kadang gak bisa kita kontrol. Bagaimana ya Tuhan? Nah, keluh kesah itu juga gak masalah, itu doa. Tapi dengan hati yang bersih. Hati yang tulus. Begitu ya. Jadi intinya hiduplah yang tulus. Kalau doa yang tulus, sampaikan apa adanya. Tuhan tidak akan marah. Ya, pertanyaan kita itu justru harus menjadi doa kita juga. Tapi saudara, kalau kita perhatikan kitab Mazmur itu, hampir separuhnya itu berupa keluhan, seruan, pertanyaan, kadang-kadang seolah-olah marah gitu. Namun semuanya berakhir dengan pemulihan iman. Jadi pertanyaan kita yang kita bawa kepada Tuhan itu, semua pada akhirnya akan menjadi baik. Bahkan ketika kita harus mati pun, itu mendatangkan kebaikan. Karena kita masuk ke surga bersama Tuhan. Kan begitu. Jadi yang paling penting dalam hidup ini bukan soal jawabannya sesuai kehendak kita, tapi jawaban Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah menjauh, Ia beserta dengan kita. Dan itu lebih dari cukup. Ya. Nah, lagi pula ya saudara ya, orang yang sudah dewasa itu nanti lama-lama pertanyaannya berkurang. Sehingga ada suatu hari, suatu saat di mana hidup ini meskipun ada masalah, tapi kita tidak bertanya lagi kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mengucap syukur saja. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua yang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kan begitu ya saudara ya. Jadi mulai sekarang tidak usah terlalu khawatir, saudara. Tidak usah banyak-banyak bertanya ini itu kenapa begini kenapa begitu. Tunggu saja. Tunggu saja di suatu saat di masa depan. Semuanya akan menjadi jelas. Pertanyaannya itu. Lagi pula, ketika kita nanti sampai di surga, pertanyaan-pertanyaan itu pun sudah tidak kita tanyakan lagi. Sudah tidak penting. Makanya, yang paling penting adalah perkenanan Tuhan. Sehingga apapun yang menimpa hidup kita itu nggak kita permasalahkan lagi. Mestinya demikian kalau iman yang sudah matang. Begitu ya saudara ya. Nah, makanya kita hidup yang tulus. Sehingga bisa menerima apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita ini. Sementara itu ya kita lakukan saja bagian kita sebaik mungkin. Hiduplah yang sehat. Jadilah berkat. Usahakan jangan pernah buat dosa lagi.
persembahkan semuanya untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mengucap syukur. Kami semua mendapatkan rema, diajar setiap pagi. Tentunya kami mau berubah, Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Milik Tuhan. Tuhan sendiri yang memelihara, melindungi, memimpin setiap kami, Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.